Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada bulan Maret ini marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian bersama antara siswa SDKI dan juga guru-guru SDKI Magelang. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, maka kita juga harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengikuti kegiatan berikutnya, marilah kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau yang sangat mengasihi kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mengikuti pembelajaran di rumah. Tuhan kiranya tetap menyertai mereka, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kemampuan, dan Tuhan juga memberi segala yang diperlukan agar apa yang harus mereka kerjakan boleh terselesaikan dengan sebaik mungkin. Kepada orang tua siswa, Tuhan juga berkati agar dalam kesehariannya boleh melakukan pekerjaan yang terbaik dan juga membimbing anak-anaknya di rumah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para guru dan karyawan di SDKI Magelang. Tuhan juga sertai mereka, sertai kami, agar kami boleh melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi kemajuan pendidikan di sekolah ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, di mana saat ini sedang melakukan banyak hal untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan berkati para pemimpin, Tuhan berkati usaha-usaha mereka, agar apa yang dirasakan dan dialami oleh bangsa ini dapat segera hilang dan kembali pulih seperti semula untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan surga, kami juga mohon ampun atas semua dosa kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita awali kebaktian pagi hari ini dengan menyanyi bersama-sama lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Kustiman. Kita siapkan hati kita agar apa yang difirmankan oleh Tuhan oleh Bapak Kustiman dapat bermanfaat bagi kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan
yang diambilkan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Pada suatu hari ada seorang tuan yang mempunyai hamba-hamba, dan tuan ini akan pergi ke luar negeri. Maka dia memanggil 3 hambanya itu. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hambanya yang ketiga diberi 1 talenta. Kepada mereka dipesankan supaya mengusahakan talenta itu supaya nanti bisa berkembang menjadi banyak. Maka ketika tuan itu sudah pergi ke luar negeri, ketiga hamba itu melakukan hal-hal yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai. Hambanya yang pertama yang diberi 5 talenta mengusahakan dengan bekerja keras sehingga memperoleh keuntungan 5 talenta, sehingga dia punya 10 talenta. Yang diberi 2 talenta juga bekerja keras mengusahakannya sehingga berhasil memperoleh keuntungan 2 talenta, sehingga sekarang menjadi 4 talenta. Yang satu ini berpikirnya berbeda. Aduh, aku tuh tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa dagang, diberi 1 talenta. Gimana nih? Lebih baik saya simpan aja. Kemudian dia pergi ke satu tempat, kemudian menggali tanah. Digali tanah itu dengan menggunakan sekop, lalu disembunyikan talenta itu di dalam tanah. Pada suatu hari, setelah waktu yang lama, tuannya pulang. Nah, kepulangan tuannya ini disambut gembira oleh hamba yang pertama dan yang kedua. Tapi mungkin tidak gembira untuk hamba yang ketiga. Hamba yang pertama kemudian menyampaikan, "Tuan, 5 talenta yang sudah Tuhan percayakan pada saya, sudah saya usahakan. Sekarang saya mendapatkan 5 keuntungan sehingga menjadi 10 talenta. Inilah Tuan." Hamba yang kedua juga demikian. "Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya sudah saya usahakan. Saya mendapat keuntungan 2 talenta. Sekarang talentanya menjadi 4. Ini saya kembalikan pada Tuhan." Lalu hambanya yang ketiga, dia bingung. Ditanya, hambaku yang ketiga, bagaimana dengan kamu?" Lalu hamba yang ketiga itu mengatakan, "Maaf Tuan, saya itu tidak bisa mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Tuhan hanya memberikan 1 talenta. Saya tidak bisa mengusahakan. Maka saya karena takut, saya sembunyikan. Saya simpan di suatu tempat. Dan kemudian ketika Tuhan kembali, sudah saya ambil kembali, saya kembalikan pada Tuhan, ini talentanya." Anak-anak, Tuhan itu marah kepada hamba yang ketiga karena tidak mengusahakan apa yang ditugaskan untuknya. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat satu tanggung jawab. Hamba yang pertama dan kedua menunjukkan tanggung jawab, sedangkan hamba yang ketiga tidak bertanggung jawab. Kepada kita di hari-hari ini, kita juga diberikan talenta. Talenta yang Tuhan berikan pada kita itu berbeda-beda satu sama lain. Tetapi kita juga wajib melakukannya, mengusahakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai siswa, kita juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas belajar kita. Sebagai seorang anak, kita juga bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian kita. Apa pekerjaan yang menjadi bagian kita? Misalnya, di rumah kita bisa membantu orang tua. Misalnya, mencuci piring, menyapu lantai, melipat baju. Ketika bangun tidur juga membereskan tempat tidurnya. Itu contoh-contoh yang bertanggung jawab. Nah, sebagai pelajar, ketika ada tugas dari guru, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sebab jika tidak demikian, maka kita dikatakan sebagai murid yang tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita
bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Sebagai siswa, sebagai anak, ada tanggung jawab tertentu yang menjadi tugas kita yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, ada satu ayat hafalan untuk kita yang berbeda dengan ayat yang tadi, tetapi masih ada hubungannya dengan tugas kita secara bertanggung jawab, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Demikian anak-anak renungan kita hari ini. Terima kasih. Amin. Anak-anak, untuk menutup ibadah pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu. Engkau sudah menyertai kami selama kami mengikuti ibadah pada saat ini. Bapa, kami bersyukur Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami, anak-anak SD Kristen Indonesia, boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam kami melaksanakan tugas kami sebagai siswa. Kami semakin hari, semakin disiplin, semakin bertanggung jawab di dalam kami melakukan tugas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa dan pimpinan-Mu, kami anak-anak SD Kristen Indonesia semakin hari semakin baik. Bapa yang Maha Kasih, doa ini hanya kami sampaikan, kami mohon demi pengorbanan Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Anak-anak, setelah kita mengikuti kebaktian saat ini, mari kita bersama-sama akhiri kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.